Ustazah, ya, Ustazah Maimun, Teh Imun. Biasanya dipanggilnya apa Teh Imun? Teh Imun aja ya. Khusus hanya dengan Teh Imun saja. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti akan diinformasikan kemudian. Kemudian sebagai warning up aja ya. Ini saya sudah punya door prize. Kan memang namanya agak-agak gimana gitu ya, Quranify, mungkin agak lain bukan judul film ya. Ada yang mau menebak nggak? Terserah deh pemaknaannya apa. Quranify your life itu maknanya apa? Boleh silakan. Ini sudah tersedia nih baru merasa. Jangan malu-malu. Yuk. Silakan ibu-ibu apa? Mau tim takmir juga bangga. Alhamdulillah ada tim takmir juga datang. Tim takmir NMU. Terima kasih ya atas segala bantuannya. Silakan. Ada yang mau? Ayo dianggap ngacung tuh. Tim media ya. Ayo dong. Ini pemalu semua. Ayo bebas kok. Jangan takut salah. Salah juga nggak apa-apa kok. Tetap akan dikasih. Ayo. Ayo sini sekalian ambil door prize-nya. Mug dari ruku. Sini. Kan harus diambil. Kalau nggak diambil saya ngambil nanti. Silakan, bebas. Kalau menurut aku Quranify Your Life itu mungkin gimana kita memasukkan nilai-nilai Qurani ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Mangga. Tepuk tangan dong. Maaf ya, tangan kiri. Atur nuhun. Perkenalkan dulu dong namanya siapa? Walaupun udah pada kenal nggak apa-apa. Saya Noor dari Jurnalistik 22, angkatan 22, mahasiswanya Bu Maimun. Di Smart sebagai tim event, kebetulan. Event. Yeah. Makasih Noor, hatur nuhun. Iya. Jadi makna dari Quranify adalah bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Memang ya Akang dan Teteh semua kadang-kadang kita menjadikan Quran sebagai panduan hidup kita itu biasanya berasa mudah secara teori. Tapi kadang-kadang seringkali kita terbatas menjadikan Quran itu hanya sebagai bacaan saja. Kalaupun ada kajian-kajian masuk gitu ya, kemudian keluar lagi gitu ya. Kita berusaha untuk terus memasukkan nilai-nilai Quran itu ke dalam diri kita melalui berbagai cara, dan ini adalah salah satu caranya. Semoga dengan kehadiran Akang dan Teteh di sini, rekan-rekan semua di sini, ini adalah sebagai salah satu upaya supaya kita terus di-reminder mengenai bagaimana sih Quran itu seharusnya menjadi landasan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Itu saja tujuan dari acara ini. Demikian sambutan dari saya, mungkin bukan sambutan ya, ini mah hanya penjelasan saja sedikit. Dan selanjutnya kepada Teh Imun yang sudah hadir di tengah kita, dipersilakan untuk ke depan. Insya Allah akan dibantu setting laptopnya oleh tim dari MRU.
dua-duanya. Kayak gini. Betul gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Hibah duduk sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mohon maaf ada extra player. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di sini. Sepertinya dengan ruku baru pertemuan pertama setelah Global Summit Flotilla ya. Kalau dengan Smart insya Allah udah sering. Alhamdulillah, kalau bukan karena nikmat Allah tidaklah kita akan dipertemukan di sini. Alhamdulillah. Dan kita berharap Allah berkenan mengumpulkan kita nanti berkumpul kembali dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Sebelumnya mari kita lihat ini dulu. Sidang. Tiga kapal kita sudah pangkalnya mana? Altera, Sun Magic, dan Benetal. We are the global Sumud Flotilla. We are sailing to break the siege on Gaza. Our mission will continue to Gaza. Tentara rezim Zionis Israel kembali menyerang kapal dan menculik aktivis Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla yang berlayar menembus Gaza diculik tentara Israel di perairan internasional. Ada beberapa yang yang perlu kita perhatikan bersama ya. Mungkin salah. Mana ya? Gini? Bukan. Kalau caranya membalikin gimana? Nah, mungkin ini. Baik, teman-teman semuanya. Yang pertama kemudian selalu hadir dalam berbagai kegiatan itu, perasaan yang hadir dalam berbagai kegiatan. Karena yang pertama di Barcelona itu bisa dikatakan 90%-nya itu non muslim. Yang pakai jilbab tuh cuma 2 orang, saya dengan Sumaira. Ini yang di sebelah saya Sumaira, ya kelihatan nggak? Sumaira itu dari Turki. Sumaira SC Turki yang tidak akan ikut berlayar. Nah yang di belakang Taimun ini Kak Ita, orang Indonesia yang membantu perjalanan. Nah tapi kalau teman-teman lihat ini rata-rata non muslim. Bahkan saya baru tahu kalau misalnya Huwaida itu non muslim. Huwaida Kristen walaupun Palestina gitu. Jadi yang banyak muncul di lapangan, kaptennya, kru, medis ketika berlayar dari Barcelona itu mereka yang dari titik berdirinya menyebutnya sebagai progressive left, orang kiri begitu. Nah
Yang kanannya mungkin seperti duduknya nicely aja, atau Hiba mau turun. Yang kanannya ya seperti siapa, Sumaira, saya, Nadir begitu. Sehingga kita kalau dalam diskusi tentang Palestina itu nilai-nilai yang selalu digunakan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan pada saat kita berpikir he is worse than animal begitu kan, Netanyahu itu, Israel itu, Zionis itu worse than animal, banyak yang protes. Animal is better than them, don't bring animal here. Mereka lebih baik, animal lebih baik daripada Zionis. Nah ini yang apa namanya, yang narasi-narasi yang kita tidak terlalu akrab kan, karena bagi mereka animal itu pengganti anak. Banyak yang tidak punya anak, lalu mereka akan memelihara kucing, anjing, dan posisi binatang peliharaan ini setara dengan anak-anak bagi mereka. Sehingga pada saat kita menggunakan narasi worse than animal, menyebut ANJI itu nggak boleh. Ya mohon maaf Hiba. Seperti itu ya. Temen ingin perlihatkan kepada adik-adik ya, ini videonya sudah ada tadi. Mengapa Global Smooth Flotilla itu penting? Karena dia bergerak pada saat pemerintah di seluruh dunia itu gagal menghentikan genosida. Sesungguhnya keputusan dari ICJ itu udah 2 yang meminta supaya genosida dihentikan. Ada yang hafal nggak? Kapan aja? Januari 2025, ya kan? Keluar kalau bahasanya adalah pra-peradilan, tapi antara Israel dengan Afrika Selatan, bahwasanya terlihat indikasi ke arah genosida dan Israel harus memastikan mereka tidak melakukan genosida. Pada bulan Juli 2024, berarti kita bicara 5 bulan sebelumnya, itu sudah juga keluar keputusan ICJ, International Criminal Court of Justice, ICJ International Court of Justice, atau kalau untuk Indonesianya mungkin seperti yudikatifnya Indonesia, jadi kayak kejaksaan, Mahkamah Agung yang model-model begitu, tapi pada level PBB. Jadi kan kalau kita ada eksekutif, yudikatif, legislatif kan, legislatifnya DPR kan. Nah kalau di sana yang untuk mengadili itu, jika ada perselisihan di antara negara, maka dia dibawa ke ICJ, International Court of Justice. Jadi beberapa negara itu menyeret Israel ke pengadilan dengan mengatakan mereka sudah melanggar hukum internasional terkait apa yang mereka lakukan di tepi barat. Ibu Retno saat itu Menlu itu termasuk yang melakukan kesaksian, jadi memberikan kesaksian di ICJ, mengatakan Indonesia melihat begini, landasan hukum begini, Indonesia melihat apa yang dilakukan oleh Israel ini melanggar kemanusiaan dan seterusnya. Maka keputusan ICJ setelah kesaksian dari negara-negara itu diterima pada bulan Juli 2024, keputusannya adalah Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional baik di tepi barat ataupun di Gaza. Berikutnya Israel dalam waktu 1 tahun harus keluar dari tepi barat. Berikutnya Israel harus mengganti rugi atas derita, kesulitan, kehilangan yang dialami oleh tepi barat, Palestina di tepi barat. Kalau kita lihat, dan waktu yang diberikannya dalam waktu 1 tahun. Jadi kita melihatnya adalah bulan Juli 2025. Secara hukum internasional ini udah kuat, karena ini keputusan lembaga pengadilan yang tertinggi. Apalagi pada bulan Januari 2025 itu juga sudah ada perintah kepada Israel untuk memastikan tidak terjadi genosida.
Maka kita melihat pada bulan Juli 2025 seharusnya mereka sudah keluar dari tepi barat kan. Mereka sudah harus memberikan tanah tepi barat kepada bangsa Palestina. Itu tidak mereka lakukan. Juli itu adalah masa mereka mulai menutup Rafah sehingga tidak ada satupun bantuan yang masuk, dan puncak kelaparan akut adalah pada bulan September. Maka kemudian itu alasan mengapa Global Smooth Flotilla begitu bulan Juli tidak ada tanda-tanda mereka mematuhi keputusan dari ICJ, maka kemudian kita hanya dalam rentang 1,5 bulan bersiap untuk berangkat dengan GSF yang pertama. Itu alasannya. Karena pemerintah di dunia gagal menghentikan genosida, gagal menghentikan kejahatan Israel, maka masyarakat sipil yang bergerak. Selanjutnya, dan ini adalah solidaritas lintas agama, bangsa, dan identitas. Karena kalau adik-adik lihat di video, lihatin di sini aja ya. Kalau adik-adik lihat, mana foto video? Kenapa saya sebut sebagai lintas identitas? Karena ada orang-orang yang kita agak sulit memahami mengapa dia begitu, tapi dia pro Palestina. Nih contohnya nih ya, mana dia? Kayaknya di sini. Sini kayaknya. Nah ini. Apa ini? Nah, oke. Ini beliau ini tidak mau disebut sebagai he. Beliau ini adalah she. Adik-adik percaya ini she? Ini she apa he? Hah? He. Dia marah pada saat disebut sebagai he. Karena dia adalah she. Bagi kita kan krisis identitas ya nggak sih? Tapi mereka pro Palestina gitu. Jadi kayak ya udahlah yang begitu-begitu ya udah. Walaupun kalau ke Ciki kan dia sering nunjukin pacar-pacarnya. Jadi ada beberapa laki-laki yang kemudian saat itu menjadi pacar dia begitu. Nah, kalau Ciki karena ya apa sih ini, kenapa ceritanya sama aku gitu kan ya. Yang saya tahu beliau nggak nyaman dengan Pak Nadir karena Pak Nadir sering memanggil dia itu brother gitu. Dia nggak mau disebut brother karena dia adalah sister. Orang seperti dia banyak. Ada satu lagi perempuan ya Hendro ya, Amy, Amelia, M. Dia nggak mau disebut sebagai Amelia, dia mau dipanggilnya Eng. Cewek, tapi kemudian tomboy banget, rambut pendek, pakaian semua serba kayak laki-laki begitu. Nah, ketika kemudian di sana misalnya sister yang ini bilang, Maimun, can I hug you? No, orang jenggotan mau peluk saya yang bener aja gitu kan ya, no way. Tapi beda pada saat mau memeluk Amelia, walaupun dalam tanda kutip mungkin dalam dirinya dia adalah he, tapi bagi Taimun dia adalah she. Ya oke aja karena dia juga berapa usianya? 19 tahun ya Amelia. 19 tahun ya. Itu termasuk yang termuda ikut GSF, dan itu karena dia kru. Kru apa kapten ya? Kru ya. Kru kapal Girolama. Yang Turki yang di sebelah di sebelah Kaisar Sadabat ya, yang di sebelahnya banget ya. Iya. Nah, ini dan orang seperti dia, Amy, perempuan, tapi dia tidak nampak sebagai perempuan. Pada saat GSF itu dia menjadi protective presence karena dia dari Amerika, maka paspornya kuat,
maka kapal yang di sebelah kapalnya Hendro itu meletakkan EMI di sana, ya panitia meletakkan EMI di sana sebagai pelindung dari orang-orang yang paspornya tidak disukai oleh Israel. Seru kan mengelolanya? Lintas identitas. Mau menurut kita identitasnya adalah she tapi dia he, atau he dia she. Kalau kemudian yang mengikatnya adalah perjuangan Palestina, ayo kita bekerja bareng. Ini yang benar-benar saya mempelajari di sana. Cari titik kesamaan, perbedaan entar dulu. Dalam berbagai sesi, qadarullah teman selalu mendapat sesi menyampaikan kita itu dari budaya yang berbeda. Kita berasal dari nilai yang berbeda, tapi ada satu yang mengikat kita, yaitu cinta pada Palestina dan ingin Palestina merdeka, ingin menghentikan genosida. So, apapun perbedaannya kita terima dan kita anggap sebagai kekayaan kita gitu. Nah, Islam kan sebenarnya seperti itu, unite. Nilai Islam itu nilai yang menggabungkan, mengumpulkan, bukan memecah belah. Selanjutnya ini adalah perjalanan fisik sekaligus perjalanan moral dan spiritual. Perjalanan fisik, orang-orang yang punya kekuatan tertentu dia bisa melampaui. Jadi orang yang punya nilai spiritual tinggi dia bisa melampaui batas fisiknya. Ada video Bu Zohar nggak sih? Bu Zohar ada nggak kita ya? Ada foto Bu Zohar nggak adik-adik? Di Google? Ya, Google. Semoga Temun ada. Mungkin nggak ada. Ada nggak ya? Zohar. Zohar ini adalah ibu-ibu Yahudi yang kakinya cuma ada satu lagi besi. Beliau keturunan Yahudi, lahir di occupied Palestine, dia nggak pernah mau menyebut Israel, punya paspor Israel. Dan semenjak 2011 itu sudah menjadi aktivis kemanusiaan yang naik Freedom Flotilla. Oh kita lihat ya, biar adik-adik tahu ya. Ada nggak ya video beliau lagi ini? Hah? Di mana? Di grup di rumah? Di mana? Loading. Seakan di Israel didoktrin dengan naratif Yahudi sejak kecil lagi, tetapi ditangkap, dipenjara dan dihadapkan ke mahkamah Israel. Semuanya sebab Palestin. Kalau mau ikut dengan sama pembebasan Zohar baru-baru dia ini, berdua harus maka lengkaplah sudah kepulangan ke semua 428 orang peserta dan sukarelawan Freedom Flotilla Coalition serta Global Sumut Flotilla yang ditahan secara tidak sah beberapa hari yang lepas. My name is Zohar. I'm Zohar. My name is Zohar. An Israeli citizen. I live in Germany now. I've been involved with the Freedom Flotilla Coalition since 2012. Zohar Chamberlain Regev, nama yang tidak asing lagi dalam Freedom Flotilla Coalition. Jangan tak percaya, beliau merupakan seorang aktivis kemanusiaan warga Israel yang aktif menyertai beberapa misi solidariti ke Gaza melalui jalan darat dan jalan air sejak tahun 2006.
nggak ada yang video yang kaki beliau kelihatan satu ya? Oh, how much you support Palestine. My name is Zohar. Oh, dia masih ini. Indonesia. We know how much you support Palestine. My name is Zohar. I've been an organizer with the Freedom Flotilla Coalition since 2012. I'm now sailing as part of the Global Salute Flotilla to Gaza. Oke, semoga nanti ada kelihatan video kaki beliau yang tinggal satu. Tapi intinya adalah apa namanya? Ini perjalanan fisik orang-orang yang awalnya beliau belum muslim. Beliau baru jadi muslim itu 4 tahun yang lalu. Sebelum beliau menjadi muslim, kaki beliau sudah tinggal sebelah. Beliau sudah bergerak dengan keyakinan penuh bahwasanya yang punya hak atas tanah itu adalah warga Palestina. Keren kan? Ini juga yang terjadi kepada Ibu Salwa. Usia Bu Salwa berapa, Hendro? 70 ya? Bu Salwa yang dari Bahrain. Kemana-mana pakai tongkat. Yang itu yang tongkat beliau diambil oleh IDF. Nah ini perjalanan fisik, tetapi kekurangan fisik itu biasanya bisa dibantu pada saat secara psikologi, secara emosi mereka benar-benar ingin berangkat. Maka adik-adik akan melihat ada banyak orang yang sudah mengalami penyiksaan beberapa kali karena sudah beberapa kali ikut flotilla, tetap pengen ikut. Ini ya. Sit down nicely please. Nah, bagi orang-orang muslim ini tentu saja adalah perjalanan spiritual. Hendro ada videonya banyak kan ya, bapak-bapak yang lagi rajin di kapalnya Hendro itu bisa dibilang kapal yang paling soleh. Sholat jamaah, lalu kemudian apa namanya ada kajiannya juga. Kalau di Safsaf tempat saya dan Ciki yang melakukan kajian apa namanya Quran ayat per hari itu cuma bertiga, saya, Pak Nadir sama Ciki bertiga. Kita sering duduk bertiga untuk membahas satu ayat atau satu hadis begitu. Tapi di kapalnya Hendro Kasir Sadabat itu luar biasa, banyak orang solehnya dan barangkali itulah kunci alasan mengapa kapal itu yang nyampe ke Gaza. Karena yang nyampe itu kan yang Kasir Sadabat, mulai dari apa namanya atapnya, lalu kemudian solar cell-nya dan beberapa bungkus makanan. So you see keberkahan dari orang-orang yang soleh yang kemudian memudahkan perjalanan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi nilai kemanusiaan itu sifatnya universal, tidak karena agama tertentu, tapi kita melihat bagaimana Islam, Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kita tidak boleh satu nyawa diambil dengan semena-mena, karena itu artinya adalah membunuh seluruh orang, membunuh peradaban. Makanya menariknya adalah nilai ini ya, membunuh satu, itu ada wafat di sana, membunuh satu orang sama dengan membunuh peradaban. Anehnya itu lebih dimiliki oleh bule. Karena tanyalah kepada bule-bule yang ada di sana, mereka mengatakan kalau saya tidak bergerak sekarang, maka kemungkinan hal yang sama terjadi kepada saya. Jadi kayak apa yang terjadi kepada Palestina sekarang, ini juga terjadi kepada saya, cuman belum ketemu aja. Jadi rasa sense of kemanusiaannya itu demikian tinggi. Nah ini yang mungkin kita perlu renungi, mengapa bule lebih islami daripada orang-orang yang membaca Quran? Boleh nggak dibilang begitu? Mengapa bule-bule lebih islami daripada orang yang membaca Quran? Termasuk Rumah Quran Jatinangor. Enggak kok ikut demo ya. Peserta demonya banyak dari Rumah Quran Jatinangor. Kamu di sana aja duduknya sekarang. Udah ada kakaknya kan? Soalnya jadi ada 2 peserta
pembicaranya. Kalimat dari Tiago, begitu dia punya anak, keinginan dia untuk semakin berjuang membebaskan Palestina itu semakin besar. Itu kalimat dia. After, nama anaknya Teresa. After Teresa was born, the feeling grew stronger. Jadi kalau tadi kayak masih udah kuat, tapi begitu anaknya lahir dia tidak ingin anaknya mewarisi dunia yang seperti ini, yang saat ini tidak ada nilai, yang kuat melakukan pembunuhan dengan gampang. Dia ingin anaknya hidup di dunia yang yang adil. Baru tadi malam kami rapat GSF, salah satu joke, karena Saif itu Muslim, Tiago non Muslim. Salah satu joke-nya adalah Tiago go to the mosque more than you, Saif. Jadi kita lagi bicara masalah masalah kegiatan. Memang kenapa jannah, kayak gitulah ya, masalah surga apa gimana gitu. Terus emang ada apa di surga, kata Saif? Ada coklat gitu kan? Enggak Saif, kamu mah belum bisa masuk ke surga sebelum kamu pergi ke masjid. Tiago aja yang non muslim lebih sering ke masjid. Jadi kayak ada memang orang-orang tertentu yang kalau roasting itu roastingnya pahit ya. Jadi ngerosting di SC itu lumayan tajam-tajam. Makanya kalau Taimun sudah mulai di roasting itu tuh telinga merah banget. Karena kalau sudah keluar berita tentang Pak Prabowo gitu, dengan Israel, ada gambar Pak Prabowo berempat pemimpin negara di negara muslim yang kemudian ditampilkan di Tel Aviv tuh. Adik-adik pernah lihat nggak? Nggak pernah tahu ya? Jadi gambar Pak Prabowo itu ditayangkan di Videotron-nya Tel Aviv. Serius, kalian nggak tahu? Nah, kita harus ini. Oke. Search. Ini foto Prabowo muncul dalam tayangan iklan propaganda digital di Tel Aviv. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, ini. Hi, I'm Karen, Hi. new analyst. Karen Mitchell? That's me. Sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel Percaya sekarang? Udah lihat? bikin heboh jagat maya. Foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto terpampang jelas di sana. Baliho dengan logo Abraham Shield ini juga nampilin deretan tokoh dunia lain, mulai dari Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Anyway, kalau sudah kejadian seperti ini, Taimun tuh sering dibully. Karena kamu majority Muslim di Indonesia tuh terbanyak di dunia, tapi kok kamu kayak begini gitu. Kayak enak banget kan? Minor, what happened with you president? Aku bukan Buna, mana aku tahu kan? Yang tahu kan Buna, ada apa yang terjadi. Nah ini, lebih Islami orang-orang yang tidak dekat dengan Quran daripada orang-orang yang banyak membaca Quran. Ini mungkin yang perlu kita renungi bersama-sama, apa yang menyebabkan mereka lebih gampang untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, dan apa yang membuat kita masih banyak alasan. Saya sedang masa ujian, saya di sini ada ibu-ibu yang anak kecil ya, luar biasa. Saya punya anak kecil, anak saya sakit dan seterusnya.
Nah, ini yang semoga kemudian Allah memberikan kita kekuatan untuk melebihi dari orang-orang yang seperti Tiago dan teman-teman. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal ya, dalam surat Al-Hujurat, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ada ya yang rame-rame ya. Kok ini semua sih filmnya? Sebentar, beda ya. Video tadi di mana adik-adik? Oh ini, oke. 3 kapal kita sudah kemana yang mana? Altera, Sun Magic, dan Veneto. Nah, ini adalah Sofia. Kelihatan nggak Sofia yang pakai ini? Yang pakai apa namanya? Yang pakai itu flare. Di belakang agak di samping saya, ini adalah Sofia. Dan di depan ini adalah Masmi. Ini Masmi, ini Sofia. Dua-duanya dari Katalan. Saya pikir saya sudah paham tentang bangsa Spanyol. Kenapa kemudian lokasi kita itu ada di Barcelona? Karena orang Barcelona yang nama sukunya adalah Katalan merasa bahwasanya mereka sampai sekarang masih dijajah oleh Spanyol. Baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu. Jadi ada 2 Basque, 1 Katalan, 1 lagi. Mereka punya bahasa yang berbeda dengan bahasa Spanyol, dan mereka seperti Scotland dan Wales yang ada di Inggris masih merasa kalau mereka itu dijajah oleh Inggris. Katalan merasa bahwasanya mereka dijajah oleh Spanyol, sehingga Masmi dengan Sofia jauh lebih militan daripada Muslim Sumut Nusantara. Apa buktinya? Begitu kita sampai di Itali, sehari sebelum sampai di Itali, saya sudah booking kamar. Karena udah kebayang-bayang mau mandi, 9 hari nggak mandi di kapal begitu ya. Mau istirahat yang bener, begitulah kira-kira. Lalu dalam rapat kita menawarkan yang sekarang dari Barcelona itu mau disewakan kamar nggak? Biar bisa istirahat. Masmi marah. Why? Gaza people doesn't sleep in the bed, on the bed. They sleep on the sun. Why? Mengapa kita harus tidur di kamar sementara Gaza tidak tidur di dalam kamar? Gaza tidur di atas pasir. Gaza tidur dalam tenda. Gaza harus mengambil air sedemikian jauh untuk hidup. Mengapa harus difasilitasi hanya demi karena kita baru sudah 9 hari di dalam kapal. Saya sempat kaget juga, wah Mas nih kok, wah keren banget ya gak sih? Alasan dia adalah gak mungkin kita akan menjadi pejuang untuk Gaza kalau kita masih diberi fasilitas seperti ini. Walaupun kemudian akhirnya diubah kalimatnya. 1 kamar bagi laki-laki untuk gantian mandi dan seterusnya atau cuci dan seterusnya, dan satu kamar gantian untuk para perempuan yang pakai jilbab, yang ingin bisa buka jilbab secara nyaman. Ketika yang kedua disampaikan tuh baru terima. Untuk yang laki-laki mereka menolak dengan mengatakan di dalam pelabuhan kan banyak fasilitas kamar dan ruang mandi. Kenapa harus dikeluarkan uang untuk hal seperti ini? Walaupun bukan uang Masmi, bukan. Tapi dia tetap, jadi kayak gini, bukan uangnya Masmi, bukan uangnya Global Sumut Flotilla, tapi uang dari Malaysia. Kebayang? Bahwasanya pada saat kita sudah mengenal mereka, kita tahu mengapa mereka punya kekuatan seperti itu. Itu adalah rasa kita sama-sama sedang dijajah. Kita masih mendingan karena walaupun dijajah di Spanyol, rumah bagus, apa bagus, tapi di Gaza orang yang sama dijajah dengan kita, mereka tinggal di tenda. Maka keluarlah berbagai
cara berpikir yang demikian jauh lebih militan daripada orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim, ya kan? Adik-adik pernah tidak ada pada situasi misalnya kayak 9 hari di dalam kapal nggak mandi, lalu 2 opsi, tetap di dalam kapal selanjutnya atau ke kamar untuk mandi dan istirahat, milih yang kedua kan? Ibu milih yang kedua. Tapi nggak bilang-bilang sama Mas Mi, takut dimarahin. Seperti itu. Nah ini, bahwasanya Allah menjadikan kita bersuku-suku untuk saling mengenal. Kita jadi paham. Di Spanyol masih ada penjajahan ternyata. Kalau di Inggris Timun tahu masih ada penjajahan di Wales dan di Scotland. Tapi tidak untuk di Spanyol. Ternyata masih ada penjajahan. Nah ini yang membuat mengapa 2 kali GSF, dua-duanya launching pertamanya adalah di Barcelona. Karena masyarakatnya memang luar biasa. Ada nggak sih video yang khusus launching di sana? Karena seru banget, orangnya rame. Gimana ya? Nah, kalau di Itali itu orangnya unik-unik. Itali tempat kita di sini itu Sisilia. Godfather. Mafia. Beda lagi kan? Mengapa malah orang-orang mafia ini yang mau menolong untuk memberikan lokasi tempat mereka launching Itali? Ada yang tahu nggak kira-kira mengapa? Pikiran kita tentang mafia itu bentukan Hollywood kan? Ya enggak? Bosannya mereka kejam, mereka ini, ya apa enggak? Sejatinya apa mafia itu sebenarnya? Kalau kita keluarkan film-film Hollywood, orang yang tidak mau tunduk kepada rejim. Orang Sisilia seperti itu. Keren ya? Narasinya beda banget kan? Dan mereka family man. Jadi orang-orang yang yang sangat melindungi keluarganya. Ini yang kita juga nggak terlalu mengerti kan? Nah ini. Jadi kata Allah, dijadikan suku-suku dan berkelompok itu untuk saling mengenal. Dan Timun merasakan banget hari pertama, hari kedua di dalam kapal saja itu udah sangat mengenal mereka. Ada yang nggak mau disebut he, tapi dia adalah she, dan seterusnya. Lucu-lucu. Tapi kelucuan itu malah bikin jadi nyaman begitu ya. Karena ada Palestina di antara kita. Ada orang yang bagi Timun tuh agak susah menurut Timun untuk didekati. Namanya Paco. Ada foto Paco nggak ya? Tinggi, rambutnya panjang. Orang Katalan juga. Dia menjadi ketua FLIP. Kalau ngomong, dia adalah vegan ideologis. Jadi tidak makan daging itu benar-benar karena masalah ideologi. Kebayang kan? Saya mengira dia yang paling sulit untuk didekati, tapi ternyata enggak. Itu lebih karena dia sibuk aja. Pada saat dia tidak sibuk dan dia jalannya adalah makanan ternyata. Karena saya masak vegan tapi bumbu Padang. Ya Bu, sepadang yang bisa dengan kondisi bumbu yang ada begitu ya. Dan mereka pada suka. Oh Maimun, if you are not here, who will cook for us? Ini yang kalau kita lihat orang-orang yang dari jadi kayak dia itu kayak kayak alpha male. Nyambung ya, alpha male yang laki-laki yang kayaknya seram untuk mendekat. Ternyata malah kayak teddy bear gitu, soft kayak teddy bear. Nah ini karena dia lebih kecil dari Arik usianya, lebih muda dari Arik, badannya emang gede, dan ujung-ujungnya adalah Maimun, please cook for me before we separate, because then who will cook for us? Maimun, can you just go with us? Gitu. Karena itu tadi pada saat mulai mengenal, maka kita tahu ada hal-hal mendasar yang mengikat kita, yaitu rasa kemanusiaan, rasa kepedulian kepada Palestina. Nah ini Simone paling tinggi, kelihatan nggak yang pakai baju putih?
saya berencana mengundang Simone ke Smart Camp. Karena jujur, yang cerdas dan menganalisa dengan cepat dan pandai membahasakan dengan baik itu Simone. SC misalnya udah panik, udah ini gitu ya, karena waktu itu Saif nggak ada. Simone itu yang sering menurut saya ABCD, saya melihat ABCD, keren banget Simone. Saya ingin adik-adik bisa belajar dari Simone. Nah, Simone ini juga vegan ideologis. Nah, dia sedang menggaungkan vegan intifado. Karena dia merasa orang-orang selain non-vegan itu berulang-ulang ingin mengubah ideologi dia menjadi non-vegan. Jadi ada vegan intifado. Lucu kan? Oke, kita ke sini ya. Dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Saya merasa di antara yang berjalan dari Barcelona sampai Italia, Sister Zohar ini yang paling bertakwa. Kalau adik-adik mendengar cara beliau berbicara tentang Allah, tentang kehidupan, tentang kapal kita misalnya rusak, tentang kita kena badai, tentang kita yang terhambat begini dan begitu, beliau selalu pada posisi optimis dan nadanya adalah Allah is the best and Allah plan the best and we just follow it with happy heart. Romantis banget kan? Romantis banget. Jadi nggak ada yang nggak ada yang kayak marah, wajah marah, nggak ada. Selalu sejuk. Zohar. Dia baru marah itu pada saat ada kedengaran kabar bahwasanya ada yang mencoba melakukan sabotase terhadap Global Smooth Flotilla dengan membatalkan perjalanan. Itu baru terlihat wajahnya itu marah. Begitu. Even there is only one boat, walaupun hanya satu kapal, satu kapten, kita berangkat. Keren kan? Keren banget. Nah, ini yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dan suasana Barcelona dan Italia itu langsung berubah pada saat sampai ke Marmaris. Karena kalau di Marmaris nggak 1-2 itu yang mendekat ke saya sebagai SC, karena kan keputusan berangkat nggak berangkatnya itu kan hanya kita ambil 2 hari sebelum berangkat. Jadi sebelumnya itu masih terus menganalisa berbagai hal, dan sepanjang proses menuju ke sana itu tuh nggak sekali 2 kali datang mendekat Maimun, UASC, UA Steering Committee, you know this is jihad, you are a sister. Kamu saudara, you are a sister, which is saudara perempuan dalam dakwah. Kamu, you are a sister, you know this is jihad, make sure we sail to Gaza. Beda banget, kalimatnya itu jihad tuh keluar kalau di Turki Marmaris. Ini yang dan suasananya jadi sejuk ya Hendro ya. Beda suasananya. Suasananya jadi sejuk. Sholat melulu kalau di di kapal Hendro. Duha aja sholat ya Hendro ya. Sementara orang ngambil kemudahan dengan rukhsah sholat digabung-gabung di tempat Hendro Kasir Sadabat ini, duha aja mereka bikin kajian. Keren kan? Dan buktinya ya barang-barang yang mereka bawa yang kemudian sampai ke Gaza. Allah mungkin melihat mereka yang paling tulus, yang paling ikhlas barangkali, dan Allah kemudian izinkan Kasir Sadabat sampai ke Gaza. Walaupun ada logika saintifiknya, karena memang kapal yang paling dekat dengan Gaza pada saat dibajak itu memang Kasir Sadabat. Dan itu juga karena kecerdasan dari kaptennya. Jadi Garminnya dimatikan, jadi tidak ada tracker lagi. Jadi kami pun juga nggak tahu Kasir Sadabat di mana saat itu. Surat An-Nisa ayat 75, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak, yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Ada banyak video-video orang Gaza yang kemudian mengatakan kami berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang tidak peduli dengan Gaza itu tidak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat yang dimaksud ini adalah kalau teman-teman
fahami, ada satu doa yang diberi yang pasti dikabulkan oleh Allah kepada setiap nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan doa itu. Rasulullah tidak menggunakan istilahnya kartu istimewa ini. Rasulullah menggunakan doa ini nanti di yaumul hisab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam hadisnya, maka Rasulullah berdoa supaya Allah mengampuni seluruh muslim. Seluruh muslim. Jadi yang sedang di neraka itu oleh Rasulullah minta kepada Allah supaya ada yang doa ini, doa bahwasanya Allah mengampuni seluruh muslim. Ini doa yang dikip oleh Rasulullah dan digunakan nanti di akhirat. Maka Rasulullah berjalan memastikan tidak ada lagi yang di neraka dan kemudian masuk surga. Nanti Rasulullah akan bernegosiasi dengan Allah. Masih ada muslim di dalam neraka ya Allah, pindahin. Masih ada muslim ya Allah, pindahin. Lalu kata Gaza, kami berdoa kepada Allah supaya Allah tidak mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang nggak peduli dengan Gaza. Karena mereka tidak mau berperang melawan saudaranya yang sedang dizolimi. Temun tidak meminta kita semua pindah ke Gaza dan berperang. Perangnya ada macam-macam. Perang di media sosial, perang dalam demo tadi di Baun, perang dengan mencari rezeki yang halal lalu mengirimkan ke sana sebagai supporting system. Perang itu macam-macam. Pada saat kita tidak peduli, maka semoga pulang dari sini kita akan bergerak lebih masif lagi dan kita tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam doa orang-orang Gaza. Tidak boleh meminta kepada Allah supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan syafaat kepada kita. Begitu ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan. Jadi kalau kita lihat dari teman-teman seperti Zohar ini, beliau sebelum menjadi pro Palestina, beliau ini adalah Zionis. Begitupun Andre. Ada yang kenal Andre kan ya? Orang adik-adik yang di Smart, insya Allah kenal Andre. Yang di Ruku udah kenal Andre nggak? Enggak kan, nggak kenal Andre kan ya? Kita lihat Andre. Dia siapa sih Andre ini? Ini Andre. Andre ini dia adalah Zionis. Dia hampir masuk IDF. Dia lahir di Rusia dan kemudian karena Ukraina diserang oleh Rusia, beliau pindah ke Tel Aviv. 2020 apa 2000 berapa? Pokoknya kan 2003 ya, yang ini kan ya, Oktober 2003 kan. Kalau nggak salah 2022 apa 2021. Pokoknya 2022 itu kontennya mulai pro Palestina. Nah, 2021 itu Ukraina, kapan Ukraina? Ada yang hafal nggak Ukraina tahunnya kapan? 2022 ya. Nah, jadi 2022 itu dia pindah ke ke Tel Aviv menjadi warga negara Israel. Hanya 4 bulan di Tel Aviv, dia bertemu dengan orang Muslim Palestina. Di situ dia mulai mempertanyakan banyak hal tentang sejarah. Kenapa orang Palestina ini, teman dia, tidak bisa bertemu dengan orang tuanya di Tel Aviv, tapi dia harus keluar ke Jordan karena orang tuanya tidak punya, diusir ya, orang tuanya diusir dan orang tuanya nggak bisa masuk ke Israel. Itu membuat dia terus berpikir dan dia jujur. Ketika dia menemukan berbagai fakta, kejujuran dia membawa kemudian kepada sisi pro Palestinanya. Ini misalnya Andre.
apa yang dia lakukan oleh Andre, dia adalah menjadi pelindung dari para petani yang ada di tepi barat. Nah, nanti saya akan tunjukkan yang dia di apa namanya di nah ini misalnya. Ini bukan. Ada yang Andre dipukul dan kemudian patah tangannya harus dibungkus. Kayaknya ke bawah banget deh. Ya, ke bawah banget ya. Ada yang tangannya harus dibebat karena dipatah. Saya ingin adik-adik melihat bagaimana dia udah berkali-kali di penjara, tapi tetap kembali lagi ke sana untuk bantuin orang-orang Palestina. Nah, ini dia bahkan hadir di Yerusalem, di Al-Quds untuk belain. Ada nggak sih yang ke bawah kayaknya? Oh, di IG Timun ada ya? Di IG Timun ada, tapi Timun males ngebukanya. Ini deh kayaknya. Hah? Oh enggak, ini Heart of Justice. Ke bawahnya banyak nggak? Timun males ngebukanya. But anyway, adik-adik udah tahu sekarang Andre, dan silahkan dicari Today is day 3 of the Israeli siege on the Palestinian compound at Taibe Junction. Nih, Andre. The situation is rapidly escalating. We need all eyes on Taibe right now, and here's all you need to know. This is the Palestinian compound. They have all the necessary papers. They are the rightful landowners, even by Israeli law. On May 3rd, about 30 settlers arrived and set up an outpost right here, a few meters away from the Palestinian houses. The whole day and night, they were circling the compound, cut the fence in several places, and threw rocks at the activists and Palestinians inside. On May 4th, the settlers took over the water pump on the other side of the road, the one that supplies the Palestinian compound with water. They damaged the water pump and attacked us when we tried to document the damage. There are lots of settlers there, Yeah, it's the same as yesterday. Careful pepper spray. Yeah. Today they continue to cut the fence. They use their flocks of sheep to graze out the land around the compound and use their camels to destroy the Palestinian trees inside. This new ethnic cleansing effort seems to be led by Miriam Ben-Pazi, nicknamed by Palestinians the Angel of Death. He's a major settler terror leader in the region, responsible for the ethnic cleansing of several hundred Palestinians. If he succeeds at taking over Taiba Junction and establishing a permanent terror outpost there, it will become the perfect staging ground for launching attacks against the Christian Palestinian village of Taiba, which is just a few kilometers away. We need all the international attention on this as much as possible. All eyes on Taiba. And if you want to come join us on the ground and help, there are details in the description below. Today is day 3 of the... Kok bisa-bisanya orang yang agamanya Yahudi, lahir sebagai Yahudi, besar sebagai Zionis, tapi kemudian berubah menjadi pembela nomor 1 Palestina. Dia ini SMA-nya itu adalah SMA Pangeran Charles. Jadi Pangeran Charles dulu dengan dia sama, Pangeran Charles dengan Andre itu satu alumni, SMA-nya sama. Yang harga
biaya sekolahnya itu 1 miliar 1 semester. Per semester 1 miliar. Kebayang kan? Sekolahnya model apa? Ya sekolah untuk high class begitulah. Saya bayangkan Andre bukan orang sembarangan di Rusia. Kemungkinan bapaknya itu oligarki barangkali. Oligarkinya Rusia. Dan kemudian kehidupan dia menjadi kehidupan yang tinggal di mana aja, nginep di mana aja, numpang di sofa mana, rumah siapa yang bisa membuka rumahnya, minjemin sofa panjang untuk tidur Andre. Demi apa? Supaya kehadiran dia dengan paspor Israelnya itu bisa melindungi para petani, para peternak yang ada di tepi barat. Karena dia jujur. Karena dia jujur dan kemudian dia melihat fakta yang ada dan kemudian dia semoga dia banyak melakukan kebaikan sekarang, kemudian Allah berkenan untuk membawa dia kepada hidayah. Karena model Andre banyak. Sebelumnya itu Hari, ya kan? Hari siapa namanya? Hah? Hari apa? Yang wartawan Al Jazeera, yang kita undang juga Hari untuk smart. Hari apa namanya? Timun udah tua mah pelupa, wajar. Kalian belum tua? Hah? Hari apa? Bukan Hari Style ya. Bukan pula Harry Potter. Gaza Still Alive. Hari Fier, ya Hari Fier. Vera. Dia juga wartawan. Coba Gaza Hari Maimun keluar nggak fotonya? Nggak deh. Oke. Anyway, kita pernah mengundang Hari untuk berbicara beberapa kali tentang Palestina. Dia juga awalnya adalah sebagai wartawan yang aktivis. Lalu 2 tahun bekerja untuk Palestina di Gaza, dia masuk Islam. Jadi kalau Hari udah masuk Islam, kalau Andre belum, doain. Waktunya udah habis. Belum kan? Lanjut. Yaitu mereka mendengarkan dan mengikuti apa yang paling baik di antaranya, dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jarang dibahas secara terbuka betapa banyak orang yang masuk Islam dalam Global Sumur Flotilla. Salah satunya kapten kami di Saf-Saf Padi, orang Irlandia. Dia masuk Islam. Gak lama masuk Islam, dia menikah dengan salah satu orang Muslim yang ada perempuan Muslim yang jadi salah satu peserta. Jadi mereka menikahnya itu di Italia. Ciki itu pernah tuh kan bikin konten seperti itu. Padi namanya, masuk Islam dan menikah dengan salah satu muslimah. So you see, ada banyak orang-orang yang kemudian bertemu, bergaul, berkumpul. Mereka mendengarkan perkataan yang baik. Contohnya kalau di kasir sadabatnya Hendro, satu orang yang non muslim ya Hendro ya. Satu orang yang non muslim ya di sana ya. Dua yang dengan yang perempuan Mea kan masuk Islam. Oh Itali 2. Yang Amerika itu udah masuk muslim bukan? Oh Spanyol. Oh, berarti ada 4 sebenarnya yang bule-bule. Oh Musa soalnya nggak dianggap bule lagi karena dia udah muslim. Musa di Selandia Baru, dia bule tapi dia muslim. Lalu Mea kan ya, Mea penuh tato tapi dia muslim. Mea Amerika muslim. Oh Miho yang orang Spanyol yang masuk Islam kan ya Miho ya. Miho,
Nama muslimnya Laila. Dan itu masuk Islamnya ya setelah aktivitas kepalestinaan. Salah satu yang lain itu yang dari Vietnam. Nama Inggrisnya itu Asli. Masuk Islam juga. Setelah aktif di kepalestinaan saat dia kuliah di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan dia aktif dengan teman-teman pro Palestina. Kan ada Sung Joon, ada siapa lagi namanya? Kyung Hee. Itu kan dia akhirnya masuk Islam karena aktif di sana. So banyak orang-orang yang begitu mereka melihat perjuangan Palestina dan resilient atau sumut orang-orang Palestina, kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Termasuk Dr. Romano, Frank Romano, produser film asal Prancis yang tinggal di Amerika yang membeli Handala. Jadi yang membeli Handala itu beliau, Handala yang nomor satu, kapal yang juga pernah berangkat ke Gaza dan dibajak juga. Bapak Frank Romano ini kalau kita ngelihatnya sehari-hari, minimal kalau di kapal ya itu sederhana banget, tapi ternyata Muslim. Timun nggak tahu siapa beliau. Jadi Timun lagi masak kan di Saf-Saf. Kita lagi di Italia. Ini masak yang terakhir sebelum besoknya mereka berangkat ke ke Marmaris. Ada satu bapak-bapak duduk aja begitu di kursi. Timun masak apa segala macam. Pas sudah selesai 3 jenis masakan kan, vegan, lalu kemudian tuna spicy dengan tuna non spicy. Jadi semua bisa makan begitu. Pas lihat beliau, siapalah bapak ini, nggak kenal, nggak apa, udah tua gitu ya, pokoknya nggak kelihatan sebagai orang keren lah. Saya menawarin, would you like to eat? Oh, am I allowed to? Wajahnya langsung berbinar-binar gitu. Boleh, sok silakan makan gitu kan, diambilin ini. Kata beliau, this is the most delicious food I have ever. Ayo bener aja, cuman tuna doang gitu ya. Tapi ini paling enak. Terus aku dikasihnya. Nah, yaudah. Setelah beliau makan dan nambah, boleh nambah enggak? Kata dia, boleh. Setelah itu karena nasi udah dimakan, lauk udah dimakan, kita jadi ngobrol kan. Kamu siapa? Terus beliau cerita kalau saya dulu juga ikut Handala. Dia cuma bilang dia ikut Handala. Oh, dulu udah ikut Handala. Iya, udah aja. Pas sudah selesai foto-foto segala macam, dia dulu masuk Islam gini. Oh, oke gitu. Gak lama kemudian Sapnan datang kan, ya orang yang kenal dengan beliau, Dokter Romano. Apa? Dokter Romano? Jangan-jangan yang Frank Romano, pas dicek bener, orang keren. Jadi artinya dulu ada satu misi kemanusiaan kepada Palestina itu beliau yang membiayai keseluruhannya. Kebayang nggak? Satu orang beli satu kapal, berarti itu butuh uang sekitar 75.000 US dollar. Kalikan dengan rupiah berarti sekitar 1 miliaran lebih lah, 1,3 miliar dibayar oleh satu orang. Dan itu beliau. Dan sangat sederhana. Dan masuk Islam setelah bertemu dengan orang-orang Palestina di Jenin. Jadi beliau masuk Islamnya udah lama. Lihat ya. Jadi pada saat mereka percaya, mereka jujur, Allah akan memberikan mereka petunjuk. Ya ini banyak mengenal Islam. Kayaknya ada juga satu ya yang terkenal tuh ibu-ibu yang kulit hitam tuh, yang banyak yang awalnya dia feminis, dia TikToker. Jadi karena dia penasaran apa yang menyebabkan orang Palestina seperti ini, disuruh dia baca Quran. Terus dia baca Quran dengan ini kan, Meghan namanya, Meghan Rice. Kenal nggak? Nggak kenal ya? Meghan iya, Meghan Rice. Nah ini saya nggak punya TikTok, tapi bisa dibuka nggak sih?
saying, well, yeah, girl, that's Islam. Have you read the Quran? You should probably read the Quran. A lot of scrolling through TikTok lately. There's been a lot of videos pop up where non-Muslims are buying their first ever Quran and reading the Quran for the first time. It's been so Kenapa jadi dia? heartwarming to see them giving their thoughts and their insights as they read through the holy book. Tidak, bukan kamu maksudnya. Ah, ini. We're only going over 4 tomorrow because tomorrow we're covering 4 prophets who came up in Surah 1 and 2. And I think that's just Ibrahim, Musa, which is Moses, Ibrahim, Musa. Anyway, maksudnya Ibu Megan ini bertemu dengan banyak-banyak nilai di dalam Quran yang kemudian dia akhirnya masuk Islam. Dan jilbabnya langsung jilbab rapih, tahu nggak? My name is Megan Rice and I'm an activist and content creator. At first, I was reading the Quran as a way to better understand the people of Palestine that I was seeing go through extreme hardship. But upon reading the Quran, I noticed that it just matched my core beliefs that I already had. And so it wasn't necessarily an enlightenment, so to speak, but more of a validation. And so that's what ultimately made me decide to revert. Read. Absolutely. Read. Go to your little... Read, kata dia. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang Palestina, read, absolutely read. Kita gampang kan sebenarnya, tinggal buka Pals aja kan, Pals.smart 171. Masalah website Kepalestinaan, adik-adik tinggal baca sederhana di sana, nggak perlu beli buku, udah dibacakan seluruh buku, tinggal adik-adik baca di sana. Udah pada tahu nggak Pals? Udah pernah nggak ngebuka ini sebelumnya? Belum? Ada yang udah pernah. Udah dilihat nggak semua kelas-kelasnya? Belum sih Teh, udah tahu sih, cuman belum lihat semua. Kalau adik-adik ingin belajar tentang Palestina, ini gampang, semuanya udah di ini, udah dikasih di sini. Adik-adik itu tinggal klik satu, lalu kemudian cuman 3 menit, 1 menit membaca, udah bisa. Ini adalah peta Palestina 1917. Ini yang terjadi pada 1890. Ini idenya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Gampang kan? Gampang banget belajar Palestinanya. Nih, 75.000 orang Yahudi masuk ke dalam Palestina. Nih. Lalu mereka melakukan teror, Irgun, Hagana untuk merebut tanah Palestina. Sehingga ini yang terjadi, gampang banget kan? Sok adik-adik kesini untuk belajar, jadi nggak perlu baca buku yang tebel-tebel yang bahasa Inggris seperti yang adik-adik lihat di rumah Temun. Ini sudah intisari dari apa yang Temun baca bertahun-tahun. Oke? Nah, kalau perjalanan laut dan tawakal ini yang paling merasakan tuh Hendro hari pertama. Tapi dia di Kasri Sadabat yang gede, jadi nggak terlalu parah. Jadi teman-teman ini bertemu dengan badai yang adik-adik tahu nggak, yang apa namanya, yang kapal layar itu bentuknya kan kayak gini nih. Pada saat badai, hari pertama Hendro dan teman-teman naik kapal, sebagian dari badannya itu udah masuk ke dalam laut. Jadi kayak gitu, kebayang ininya, tingginya badai. Kalau di Saf-Saf tempat Temun naik kapal dengan Ciki, kami tidak yang separah mereka badainya. Tapi tetap ada kejadian di mana masakan itu tuh jatuh. Jadi kan kayak ser kayak gitu kan, Temun lagi masak, itu kan ditahan supaya pancinya nggak jatuh dari dari tempat masak, kompor. Ditahannya begini, lalu dia begini, set gitu ya,
Dia meluncur dan kemudian tumpahlah kari ala Padang yang disiapkan untuk makan malam. Tumpah sepertiganya. So you see, itu kehidupan di dalam kapal. Di situ kemudian kita merasakan apa yang Allah sampaikan di sini dalam surat Yunus ayat 22 tentang Nabi Yunus yang mengalami badai luar biasa, dan pada saat kena badai itu mereka merasa telah berada di dalam bahaya dan mereka berdoa dengan tulus. Tapi saat lagi lancar-lancarnya mereka berbahagia. Memang kayak gitu perasaan hati itu. Siapa yang pernah naik kapal di tengah laut luas, melihatnya out semua, itu ada rasa hati yang berbeda kan, kayak wah gitu, kayak yang senang banget. Bayangkan jika perasaan itu jika suasananya adalah kapalnya masuk separuh, seperti malam mereka berangkat menuju Gaza, itu harus dipasangkan tali ke pagar, karena kalau tidak dipasangkan tali ke pagar mereka bisa terlempar ke laut. Kebayang nggak suasananya? Mau dilihatin? Kayaknya di Ciki ya yang ada dipasangkan kayak gitu ya. Di konten Ciki apa di mana ya? Nggak salah, adik-adik cari sendiri aja. Nah ini ya. Dan bagaimana kemudian manusia itu dia hanya berusaha, sedangkan keputusan akhirnya dari Allah. Belajar tawakal. Jadi kalau Taimun itu kan sebenarnya akan berangkat naik kapal tuh namanya adalah kapal summertime. Taimun, Ciki itu akan naik kapal summertime. Kalau Hendro Kasir Sadabat, kalau Taimun summertime. Gedenya hampir sama kapalnya. Qadarullah sore ketika persiapan untuk besok berangkat, kapal Taimun dengan kapal Ciki dan kapal Pak Nadir ini mesinnya meledak. Sehingga kapalnya bolong dan tenggelam sebagian. Qadarullah. Ya enggak sih? Karena nama kami sudah ada di kapal situ, untuk kemudian dipindahkan ke kapal lain itu udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kita artinya gini, memang seperti itu. Kalau kapal kamu punya kerusakan atau masalah, maka orang-orang yang di dalam kapal itu berarti ya udah perjalanannya sampai di sana begitu. Tiba-tiba Simone kontak, Maimun kamu mau enggak? Kalau yang pas ini dia nanya, Maimun kamu mau milih kapal yang mana? Kamu naik yang mana? Kan kita lagi di kamu tahu enggak kapal saya kan ini tenggelam. Iya aku tahu. Ya terus gimana? Loh kamu bisa pilih kapal mana aja. Pilih aja kamu mau yang mana. Mau di Isaya, mau di Kasir Sadabat, mau di Family ya, kamu bilang aja. Nanti saya masukkan. Saya masih bisa berangkat. Bisa, kamu SC, kamu bisa milih mau naik kapal yang mana aja. Wah. Kalau kayak gitu boleh nggak posisi saya diberikan kepada wartawan? Namanya ini. Kodenya apa? Kan dikasih kode kan? Kodenya ini. Yaitu yang wartawan Republika. Wartawan Republika kemudian secure satu space. Alhamdulillah. Sampai 4 kali seperti itu. Jadi kayak setiap ditawari, Maimun wartawan kamu bisa masuk, kamu juga bisa masuk. Kamu mau yang di kapal mana? Oh boleh nggak posisi saya diberikan, slot saya jika masih ada diberikan kepada wartawan Tempo. Oke gitu, naik Andre. Besoknya setelah 3 wartawan naik, saya dikontak oleh Simone, do your immigration now. Kita harus stempel paspor kan sebelum berangkat. Masih ada satu wartawan yang bilang dia pengen berangkat. Maka saya bilang, is it okay? Karena impact dia yang naik kapal dibandingkan impact saya yang naik, lebih bagus dia yang naik. Saya bersedia untuk memberikan posisi saya ke dia. Namanya ini, itu Pak Heru dari iNews. Berangkatlah Pak Heru. Qadarullah, dengan berangkatnya 4 wartawan ini, dengan cara itu Allah kemudian mengizinkan pembicaraan tentang Gaza dan Palestina sepanjang GSF itu naik 700%. Jadi total mention reach berdasarkan riset dari GUR itu
4,5 miliar. Jadi dia nggak menghitung, Indonesia kan cuma 280 juta, dia menghitungnya per hari begitu. Jadi kalau dia hitung itu 4,5 miliar. Jadi naik 9.000%. Kebayang? Qadarullah, dari Allah. Kita hanya berusaha, tapi kemudian Allah yang menentukan hasil. Allah meminta kita mengikhlaskan banyak hal. Sakit hati enggak ketika enggak naik kapal? Sakit hati dong. Jadi ketika mereka berangkat, yang ada tuh kayak gitu. Makanya ada teman yang bilang your face is so different. Ada teman yang akrab dengan Taimun bilang wajah Taimun itu pada saat Hendro dan teman-teman berangkat tuh berbeda. Ya iyalah, kecewa. Secara manusiawi kecewa, nggak bisa berangkat. Tapi tahu itu yang terbaik. Wartawan lebih baik wartawan yang naik daripada Taimun gitu. Lanjut. Nah ini bahkan binatang pun mengiringi perjalanan. Ada yang lihat nggak burung-burung ikut? Tadi lihat kan ada ini juga, ada ada binatang juga yang ikut. Sini nggak sih? Nih, kelihatan nggak? Itu sering dan juga ada banyak burung-burung itu yang begitu berani masuk dan mendekat dan ini nempel ke badan. Jadi ada yang pernah di bahu Taimun. Ya, kata Padi, Maimun, there is a bird on your shoulder. Hah, gitu kan? Dia ini sempat singgah di bahu. Ini laki perempuan ya, bukan laki-laki. Ini Sofia namanya. Oke. Udah sih ya? Salah. Signal. Ini yang paling aku cinta adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi bagaimana kemudian sikap dari Muslim dalam perjalanan itu membuat orang-orang itu menjadi mendekat kepada kita. Jadi nggak perlu ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian sikap. Jadi kata teman-teman, melihat Muslim di dalam penjara itu begitu rajin sholat, sabar menghadapi berbagai hal. Ini yang membuat mereka tersentuh. Ya. Akhlak itu bahasa yang universal. Sehingga kemudian memang selalu harus menjaga niat, menghormati rekan lintas agama, mau agamanya apa, mau dia Syi padahal Hi, mau dia Hi padahal Syi, kita hormatin aja. Gitu. Asal dia tidak melakukan kejahatan di depan mata kita kan. Nah, salah satu yang yang kemudian membantu supaya misi ini tetap di on track itu kan ada code of conduct ditandatangani. Jadi ada kesepakatan dalam bersikap. Di dalamnya tidak boleh ada bawa alkohol, tidak boleh bawa drug, tidak boleh punya hubungan spesial, mau sesama jenis, mau lawan jenis itu nggak boleh. Dan pelanggaran terhadap code of conduct ini bisa menyebabkan orang diusir dari misi. Jadi dia boleh sudah kejadian di Barcelona, ada 2 orang yang kemudian tidak diizinkan naik kapal karena dia melanggar code of conduct. Jadi kayak penghormatan lintas agama, penghormatan terhadap titik berdiri itu ada, tapi GSF juga punya aturan bersikap. Paham ya maksudnya ya? Kita hormati dia LGBT, tapi tidak boleh ada hubungan spesial sexual relationship. Tidak boleh di dalam kapal, di atas kapal itu tidak boleh. Selama misi tidak boleh. So you see, penghormatan tapi memberi batasan sikap yang bisa diterima secara semua orang. Seperti itu. Oke. Dan paham bahwasanya perjuangan ini ibadah, seperti halnya bapak-bapak kapten yang ada di Turki. Bagi mereka berbeda dengan yang lain karena bagi mereka yang dicari itu adalah syahidnya. Ya gitu ya Andro ya. Mereka nggak berpikir untuk balik kok. Tapi orang ini patuh kalau kemudian dikatakan non violence. Kita tahu mereka cari syahid, tapi mereka juga nggak yang petantang petenteng melawan IDF, nggak, patuh untuk aturan non violence. Jadi tidak boleh melawan.
Itu barangkali ya adik-adik ya, sebagian teman-teman ini datang dengan iman, sebagian sahabat GSF ini datang dengan kemanusiaan, dan semoga Allah mempertemukan kita semua di dalam naungan hidayahnya insyaallah. Amin ya Rabb. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja sih Mbak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Teteh atas pematerian yang sangat merinding ya didengarkan gitu, menambah inspirasi juga bagi kita, bagi teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama begitu. Nah, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi Akang Teteh yang mempunyai pertanyaan, boleh banget untuk mengangkat tangannya nih. Mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini gitu untuk menambah dan belajar dari Teh Imun gitu. Boleh? Bagi ada yang mempunyai pertanyaan? Sambil menunggu, sambil ini siapa tahu udah bisa di ini ya, Bu Zohar. Apakah ada dari ikhwan maupun akhwat? Barangkali. Maaf ya, saya gaptek. Indonesia, we know how much. Dia tidak mau. Gimana sih cara? Sebentar. Ya, lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi dan sebagainya. Boleh banget nih. Teteh di sana mungkin mau untuk bertanya. Ada? Cukup jelas. Mungkin cukup jelas gitu. Mungkin oke. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari aku dulu mungkin ya Teh. Izin bertanya. Tadi sempat penasaran juga gitu, kenapa justru orang yang non Muslim gitu yang lebih aware gitu, lebih memperjuangkan Palestina ini daripada Muslimnya sendiri gitu. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa gitu Teh mungkin? Iya, kenapa itu terjadi? Karena mereka seperti kata Zohar, seperti kata Megan, mereka membaca. Mereka terus membaca apa hukum internasionalnya, mengapa kemudian berlayar itu dalam tanda kutip itu harusnya terlindungi oleh apa namanya, oleh oleh negara-negara. Jadi kayak negara mereka punya kewajiban untuk melindungi perjalanan ini. Itu ada dalam statuta hukum negara-negara, itu ada, termasuk dalam undang-undang dasar kita juga ada. Dalam undang-undang di Indonesia itu juga ada, negara punya kewajiban melindungi warga negaranya. Apalagi kemudian warga negara ini sedang melakukan misi kemanusiaan. Mereka membaca, oleh karena itu mereka yakin. Kita tidak membaca, maka keluar narasi, udah tahu itu daerah konflik, daerah perang, ngapain juga ke sana gitu kan. Gitu kan, buzzer-buzzer kan. Atau jangan-jangan juga ada di antara kalangan aktivis yang mengatakan udah tahu di sana lagi ada perang, ngapain juga berangkat, nyusahin negara aja gitu. Mereka membaca, dan karena mereka membaca, mereka paham. Jadi gimana caranya? Mulai dari baca website tadi yang Temun bilang ke adik-adik, sederhana banget. Hanya membacanya 1 menit. Dikit banget ngebacanya. Oleh karena itu, pulang dari sini, bukalah website ini. Apa sih Nakba ini? Yang disebut-sebut Nakba apa sih? Apa sih apa namanya perang 6 hari ini?
Sederhana dan sudah digunakan pendekatan Gen Z yang desain grafisnya itu udah memudahkan Gen Z untuk memahami begitu. Kan kalian nggak suka banyak huruf kan? Sukanya yang ada ada gambar begitu. Ini gambarnya banyak nih, kayak gini. Oke, Insya Allah kan jadi paham. Oh, ini maksudnya yang kemarin dengan Oslo Accord ini apa sih Oslo Accord yang disebut-sebut Oslo Accord? Ini ada di sini. Sederhana kan, cuman tiga baris kan? Ya kan? Nih, tiga baris aja, nggak ada masalah. Nah ini yang yang semoga adik-adik kemudian pulang dari sini supaya bisa seyakin orang bule dalam bergerak, mulai baca sejarah Palestina di sini. You don't have to buy any books. Tinggal pakai HP, klik, scroll up, selesai. Jadi ahli kepalestinaan insya Allah. Masya Allah, baik Teteh. Berarti harus perbanyak membaca gitu ya, dan selalu terbuka gitu dengan berita-berita yang ada. Baik, mungkin apakah sudah ada pertanyaan? Oh ada, boleh, silakan. Boleh ke depan aja mungkin Teh. Soalnya talinya nggak nyampe, maaf ya Dek ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kakak dan Ibu Maimun. Yang saya mau tanyakan itu terkait Global Sumut Flotilla. Nah, kayak setelahnya itu apakah ada kegiatan follow up lagi ataupun ada isu-isu lagi yang diangkat dari Global Sumut ini agar tak terlupakan. Jadi setelah pelayarannya selesai, apalagi ini yang diadakan oleh Global Sumut Flotilla agar tak terlupakan kayak gitu. Soalnya dari saya sendiri, dari teman-teman saya juga di kampus, itu tuh nggak semua orang tahu Global Sumut Flotilla. Saya sangat bingung, kayak ini udah mendunia banget, sedangkan jurusan saya juga hubungan internasional. Tapi kenapa pada nggak tahu? Nah itu Bu yang saya bingungkan kayak gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Namanya Maudi. Jadi berita Global Sumut Flotilla itu sudah di cover oleh BBC, sudah di cover oleh Guardian. Jadi kayak udah jadi Al Jazeera udah pasti. Sehingga kalau anak HI tidak mengetahuinya memang agak keterlaluan. Sama seperti mahasiswa TI memilih omon-omon begitu tahun 2024. Padahal mereka anak-anak yang bisa mengakses internet dengan baik begitu ya, tapi ternyata bisa tertipu oleh TikTok gemoy. Nah, ini menunjukkan kalau memang Gen Z ini entah kenapa, tapi yang cerdas banyak di sini, semua rata-rata cerdas. Tapi teman-teman kalian di luar itu entah kenapa kemudian gampang terbawa begitu ya. Nah, apa sih yang akan kita lakukan next? Nih, pemberkasan kasus kejahatan pada ICC itu sudah dimulai. Bahkan sudah ada yang disubmit di ICC. Ada feed fotonya. Bisa nggak ya dilihat? Di sini nggak sih? ICC. Ada sih. Di mana ya videonya ya? ICC feeling nih misalnya ada foto teman-teman yang lagi di ICC, semoga tanggal 19 Mei bukan, itu kira-kira tanggal udahlah, gak usah ini. What nextnya ini sudah submit ke ICC dan juga ada proses menuju ICJ juga. Walaupun tidak langsung Malaysianya, tapi Malaysia dan beberapa negara yang lain itu akan membawa kasus GSF ke ICJ. Dan tentu saja kemudian proses pendirian movement. Jadi tidak sekedar mission based committee, tapi kita akan melakukan pendirian movement itu pada bulan September di Malaysia. Siap-siap adik-adik nabung
kalau adik-adik ada uang untuk ongkos pulang PP, Timun bawa adik-adik ke sana, insya Allah. Nanti di sana ketemu Simone, Sofia, nama-nama yang disebut tadi, insya Allah. Jadi nabung dulu, karena Timun tidak bisa membiayai adik-adik semuanya. Timun hanya bisa membiayai sebagian kecil saja. Nah, jadi yang mau ikut nabung dari sekarang biar nanti bisa ketemu Saif, Tiago di sana, insya Allah. Oke, bulan September di Malaysia, mumpung lagi deket, nggak jauh. Kalau bulan Juli itu, awal Agustus itu pertemuan review di Istanbul, insya Allah. What next? Sebenarnya ada land convoy bersamaan dengan si konvoy. Jadi ada 4 kegiatan besar sebenarnya. Liberation Lab, pertemuan para influencer dunia. Ini ya, pertemuan influencer 150 influencer berbagai negara dan orang-orang yang FYP tuh, Dega yang kayak gitu, orang-orang yang Sundip ya, kalau konten-konten Palestina wajah-wajah mereka yang ini yang muncul, mereka ada di sana. Nah, mereka dikumpulkan untuk berdiskusi tentang Palestina, GSF, genosida. Jadi pulang dari sana mereka diharapkan menjadi media massanya kita. Kita nggak dibahas oleh media di dunia, mereka akan membahasnya. Jadi kayak media sosial kita kuasai. Lalu juga ada si konvoy ya, dari beberapa negara, Barcelona 36, Itali 20 kapal, Yunani 6 kapal, Marmaris, Turkiye 20 kapal. Jadi total itu ada sekitar 80 kapal lebih. Lalu ada GSF Parliamentary Congress, ini di Brussels ya. Jadi kita juga mengirimkan wakil di sana walaupun belum ada anggota DPR RI-nya. Ternyata Pak Doli Kurnia, Kang Doli yang FISIP 91 itu pengen banget berangkat. Kenapa kita baru ketemu sekarang, Kang Doli? Iya, saya tuh jealous tuh, kok bisa sih kamu berangkat, saya kok nggak bisa berangkat gitu. Ayo Kang, next berangkat, siap. Naik kapal ya, siap. Wah, asik. Alhamdulillah nih, Indonesia satu nanti ada anggota DPR RI yang bisa kita kirim naik kapal, insya Allah. Karena beliau udah semangat banget ketemu di MUI. Nanti kita minta Bu Eva ikut juga. Bu Eva dari PDIP, Kang Doli dari Golkar. Asik banget kan? Jadi sekarang masalah Palestina dibahasnya oleh teman-teman sebelah sana ya, Kaukus untuk perdamaian dunia. Lalu ada land convoy 15 sampai 26 Mei. Jadi memang tidak hanya GSF itu tidak hanya si konvoy. Jadi ada 4 kegiatan besar. Lalu nextnya adalah tadi yang saya sampaikan tadi. Mana? Nah ini. Oke? Insya Allah. Jangan lupa ikuti akun resmi Global Smooth Flotilla untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan. Gitu barangkali. Cukup ya kayaknya ya. Oke, begitu mungkin ya Teh. Ada lagi mungkin satu penanya lagi sepertinya. Yang ingin bertanya barangkali masih diperbolehkan? Quranify kepalestinaan ini sekali sebulan ya. Bulan depan 26 Juli, 26 27. Saya lagi di Istanbul kayaknya. Ya deh, nanti kita diskusikan. Oke, jika tidak ada mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Barangkali nanti insya Allah di next pertemuan mungkin ya Teh ada pembahasan seperti ini lagi. Oke, terima kasih kepada Teh Imun sekali lagi yang telah menyampaikan materinya yang sangat menambah wawasan dan mengobarkan gitu semangat kita untuk semakin berjuang gitu untuk Palestina. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Sehingga tidak terasa sekarang sudah berada di akhir kegiatan. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan, dan semoga kita semua bisa mendapatkan insightful gitu dari kegiatan pada hari ini. Oke, saya